Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar atas musibah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu yang pertama kali ditulis dengan kalam di dalam Lauhul Mahfuz mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala adalah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, Muhammad adalah hambaku dan rasulku, dan pilihanku dari makhlukku adalah orang yang pasrah kepada ketentuanku dan sabar atas cobaanku dan bersyukur karena kenikmatanku. Maka aku menulisinya sebagai orang yang benar. Aku akan membangkitkannya beserta orang-orang yang benar pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak pasrah kepada ketentuanku dan tidak sabar atas cobaanku serta tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya, maka hendaklah keluarlah dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Imam Abu Al-Laits berkata, bersabarlah atas cobaan dan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadinya musibah adalah bagian dari sesuatu yang wajib atas manusia. Karena sesungguhnya apabila ingat Allah pada tempat itu, ini berarti manusia itu ridha dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan dan bisa menghinakan kepada setan. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, sabar itu ada 3 macam. Pertama, bersabar kepada taat. Yang kedua, bersabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bersabar atas musibah. Maka barang siapa yang bersabar atas ketaatan, Allah akan memberikannya 100 derajat. Setiap derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Dan barang siapa yang bersabar atas musibah, maka Allah akan memberinya pahala dengan tanpa hisab. Berikut penjelasan tentang kesabaran atas musibah disertai beberapa hadis sahih dan kisah teladan dari para sahabat dan orang saleh. 1. Kesabaran adalah tanda iman. Hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, dan itu baik baginya. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2999. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap keadaan orang-orang mukmin, baik senang maupun susah, akan menjadi kebaikan selama ia bersyukur atau bersabar. Yang kedua, balasan besar bagi orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi mushabati wa akhli li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik, kecuali Allah memberi pahala dan mengganti dengan yang lebih baik. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Doa ini menjadi amalan utama saat musibah datang. Janji Allah adalah akan memberikan ganti yang lebih baik. Yang ketiga, kesabaran di saat pertama. Hadis, sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali terjadi musibah. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sabar yang utama adalah ketika pertama kali musibah datang, bukan setelah waktu telah berlalu dan emosi reda. Kisah teladan. 1. Ummu Salamah kehilangan suami. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah sangat sedih, tapi dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik. Tak lama setelah itu Allah menggantikan dengan suami yang lebih baik. Rasulullah SAW sendiri melamarnya dan menjadi suaminya. Yang kedua, kisah teladan yaitu Nabi Ayub alaihissalam, sabar atas penyakit dan kehilangan. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang sangat berat bertahun-tahun. Masya Allah.
kehilangan anak-anak dan hartanya, namun beliau tetap sabar dan hanya berdoa, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Itu adalah surah Al-Anbiya ayat 83. Lalu Allah sembuhkan dan kembalikan semua itu yang lebih baik. Yang ketiga, seorang wanita menangis di kuburan. Dalam hadis, Rasulullah SAW melihat seorang wanita menangis di kubur anaknya. Lalu beliau berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wahai wanita itu tidak tahu yang menegurnya adalah Rasulullah. Setelah tahu, ia datang dan berkata, aku tidak tahu engkau tadi ada, ya Rasulullah. Nabi pun menjawab, sesungguhnya sahabat itu di awal musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, sabar adalah kunci ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanda tinggi imannya seorang hamba. Setiap musibah adalah ujian dan bisa menjadi sebab ampunan dosa dan pahala yang sangat besar. Nabi, sahabat dan orang-orang saleh pun diuji, tapi mereka semua menjawab dengan sabar, zikir dan doa. 4. Sabar menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu keletihan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebahagian dosa-dosa karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya musibah bukan hukuman, tapi ujian yang menghapus dosa. Dan Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berikut adalah ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 153. Ketika kita bersabar, pertolongan dan kekuatan Allah akan menyertai kita, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Kisah teladan sabar atas musibah, yaitu Anas bin Malik, anak kecil yang sabar. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi seorang anak yang sakit, beliau duduk di sampingnya dan mendoakannya. Ketika anak itu wafat, ibunya bersabar dan Rasulullah pun memuji atas kesabarannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditinggal mati anaknya, kemudian ia bersabar dan berharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga yang disebut Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hasan. Urwah bin Zubair kehilangan anak dan kaki dalam semalam. Masya Allah, luar biasa. Dalam suatu malam, anaknya meninggal karena hewan dan kakinya diamputasi karena penyakit. Namun Urwah berkata, ya Allah, Engkau telah memberiku 4 anggota badan dan hanya mengambil 1. Engkau telah memberiku 7 anak dan hanya mengambil 1. Aku hanya kehilangan 1 dari banyak nikmat-Mu, maka aku bersyukur dan bersabar. Ini adalah contoh kesabaran luar biasa dan rasa syukur dalam musibah. Hikmah dari musibah, yang pertama adalah menghapus dosa sebagaimana hadis di atas. Yang kedua, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah menguatkan jiwa dan menguji keimanan seorang hamba dan menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melatih tawakal dan ikhlas. Kesabaran itu sangat pahit, tapi buahnya yang manis. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 216. Musibah adalah tanda cinta Allah karena Allah tidak menguji kecuali orang-orang yang dicintainya. Semua ini dikutip dari berbagai hadis-hadis dan ayat suci Al-Quran dan berbagai referensi kitab, salah satunya adalah kitab Daqaiqul Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.